Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Doni? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Pak Doni udah siap untuk melakukan ujian komprehensif ini Pak Doni? Disiapkan, Pak. Disiapkan. Kira-kira apa persiapannya Pak? Kalau persiapannya sedikit-dikit ngapa? Apalah, Pak. Oh gitu. Ya. Sebelum dimulai Pak Doni, sudah disiapkankah untuk Al-Qur'annya? Sudah, Pak. Sudah. Silakan Pak Doni dibuka surat urutan yang ke-40 Al-Mu'min, surat ke-40 Al-Mu'min di juz 24. Sudah ketemu Pak Doni? Al-Mu'min juz ke-18, Pak ya? Di juz 24. Nomor urut albumnya itu suratnya nomor urut ke-40. Al-Mu'minun Ya, yang awal, Pak ya? ya, silakan Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil makri mufridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, cukup Pak, cukup. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Pak Doni. eh untuk kertas dan spidolnya sudah disiapkan Pak Doni. Ini, Pak. Ya, silakan Bapak tulis la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah Pak?
Ya, la haula wala. Dikejar, Pak. Hmm. Geser lagi. La haula wala quwata. Geser lagi, Pak. Geser. Geser ke mana itu? Kanan. Lagi. Nah, oh. Ya, terima kasih, Pak. Untuk bacaan Al-Qur'annya sudah bagus. Untuk imla atau tulisan ini masih ada sedikit yang harus diperbaiki nih, Pak ya. Jadi paling tidak nanti bisa dipraktekkan kepada anak. Anak ini diajak untuk eh, diimla. Imla itu kita yang mengucapkan, anak yang menulis. Ada sedikit seperti itu. Itu aja untuk PTG-nya. Kita lanjut ke pemaparan presentasi modul ajar. Nanti Bapak bisa menyampaikan modul ajar yang Bapak sampaikan kurang lebih 5 menit. Dan setelah itu nanti akan diberikan pertanyaan dari Pak Jaya dilanjutkan dengan saya. Sebelum pemaparan dimulai, nanti Pak Jaya memberikan arahan dikit dan di saat Pak Doni siap, terus sambil dibuka gitu. Pak Doni ya, siap ya. Ya, silakan Apa Pak. Pak? Nanti di saat siap sudah Pak Jaya menyerahkan ke Pak Doni. Pak Doni nanti dibuka salam, terus saya Pak Doni akan menjalankan tugas ujian komprehensif menyampaikan pemaparan mau belajar gitu. Itu maksudnya Pak mempresentasi atau mengajar Pak? Modul ajar yang Bapak buat ini dipresentasikan kurang lebih 5 menit. Oke, Ya, sebelumnya Pak Doni lakukan persiapan terlebih dahulu. Tentunya Pak Doni mungkin ada dua persepsi, ada yang mencoba memaparkan dalam bentuk presentasi, ada yang mau coba mempresentasikan rencana pembelajarannya, Pak. Halo Pak Doni. iya Pak. Oh iya, kita lihat dulu kesiapan Pak Doni. Pak Doni sudah siapkah? Nanti Pak Fitra akan membantu untuk menghidupkan videonya, Pak. Oke Pak, siap Pak. Siap Pak Doni? Siap Pak. Iya. Pak Fitra siap Pak Fitra? Siap, Pak. Ini Siap, udah siap. direkam dari awal udah Oke. direkam, Di Pak. awal. Siap Pak Doni. Baik, Dimulai dari sekarang. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan modul ajar saya, yaitu modul ajar PBL berbasis problem based learning, di mana di awal itu ada kopnya, yaitu tentang biodata, tentang sekolah, mata pelajaran, tema, kelas Topase, Alkasi, tahun pelajaran, dan nama penyusun. Diawali dengan kompetensi awal, di mana kompetensi awal ini kemampuan awal dasar untuk peserta didik diperlukan untuk memahami dan berhasil dalam materi atau tugas yang akan diperoleh. Seringkali kompetensi awal ini disebut dengan asesmen awal. Itu merujuk kepada pengetahuan, keterampilan, sikap dasar yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya langsung ke pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini dirancang untuk memicu siswa dalam metode diskusi. Ini saya memakai PBL ini dalam metode diskusi atau discovery learning. Terus
langsung kegiatan inti, namun sebelumnya kita mempersiap dulu, yaitu memastikan sarana prasarana itu telah siap atau alat bahan tersedia, yaitu memastikan kondisi kelas yang kondusif, terus peserta didik menyiapkan buku cetaknya atau buku diktatnya, dan masuk ke kegiatan pembuka. Ini saya sebagai guru membuka pelajaran dengan diawali mengucapkan salam, terus eh, menanyakan kabar siswa. Bagaimana, contohnya seperti Assalamualaikum, terus gimana kabar siswa, siswi sekalian hari ini. Nah, itu. Yang kedua, terus kita memperhatikan kerapian tempat duduk siswa. Baik itu kerapian posisi tempat duduk, kebersihan, maupun di lingkungan tempat siswa itu duduk. Terus dilanjutkan dengan pembacaan doa. Di sini bisa pembacaan doa itu secara bersama-sama atau dipimpin oleh seseorang, seperti ketua kelas. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Itu bebas, lagu apa? Apakah itu lagu Garuda Pancasila atau Indonesia Raya. Setelah itu, guru memberitahukan tentang tema atau materi dan tujuan pembelajaran yang akan dibahas hari ini. Masuk ke kegiatan inti, guru, kalau saya awalnya pada kegiatan inti menggunakan alat peraga PPT, PowerPoint, itu akan diserahkan alat peraga tersebut. Setelah itu, guru menanyakan kepada siswa sejauh mana materi yang akan diajarkan ini. Sepertinya kalau saya kan materinya menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu guru sama dengan untuk pemantik lah, untuk pertanyaan pemantik masuk juga. Terus setelah itu baru mengorganisasikan siswa, membentuk kelompok. Kita lihat siswanya berapa orang, bisa satu kelompok berisi 4 atau 5 orang. Selanjutnya baru karena ini PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah, jadi nanti guru memberi tugas kepada siswa tentang permasalahan atau dampak tentang pergaulan bebas dan zina. Setelah itu, masing-masing kelompok dipersilakan untuk mendiskusikan materi tersebut. Nantinya hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas, bergiliran. Mulai mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Itu secara bergantian atau bergiliran untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah itu, sudah selesai tampil masing-masing kelompok, guru dan siswa akan mengevaluasi atau mengambil kesimpulan pelajaran apa yang dapat pada hari ini. Dan selanjutnya penutup refleksi, apakah dalam pembelajaran ini siswa ada kesulitan enggak dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya sebelum penutup, siswa atau peserta didik diberi tugas
untuk mengerjakan di rumah atau untuk pertemuan yang akan datang. Namun sebelumnya eh, kit- saya sebagai guru memberitahu pelajaran minggu depan itu apa, temanya apa, materinya apa, dan diakhiri dengan wassalam. Sekian, Pak. Iya, selesai Pak Doni. Alhamdulillah, Pak. Iya, mungkin mudah-mudahan waktunya tidak berlebih ya Pak Chan. Ya, Pak. Iya. Pak Doni, kita menghargai apapun yang akan ditampilkan oleh para peserta dengan berbagai macam gaya yang dimiliki oleh peserta. Tadi ingin sih melihat screenshot materi Pak Doni, tapi dah biarin aja dulu. Mungkin ini gaya Pak Doni gitu, nah. Share screen materinya. Namun dari keterangan Pak Doni mungkin hanya pengen menghemat waktu, sehingga kami coba ikuti gaya-gaya Pak Doni. Namun kata Pak Doni, saya mencoba dari apa yang disampaikan Pak Doni tadi mau melihat beberapa pertanyaan, Pak, mau menyampaikan beberapa pertanyaan terkait di mana Bapak dalam mengajar. Pastinya kan ada strategi itu yang digunakan oleh Bapak. Tentunya guna untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman di kelas. Nah, pertanyaan saya itu jelaskan strategi yang Bapak gunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keberagaman di kelas tadi, Pak. Bisa dipahami pertanyaannya, Pak? Allah bisa, Pak. Ya. Silakan, Pak Doni. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya eh, saya dan siswa membuat kesepakatan kelas, yaitu perjanjian kelas, apa di mana nanti itu sharing antara guru dan siswa kesepakatan kelas apa yang bagus. Contohnya, waktu waktu pembelajaran berlangsung, KBM berlangsung, siswa tidak boleh ribut. Siswa misalnya kalau belum disuruh menggunakan HP, handphone, tidak boleh. Tapi itu kan sharing dulu, Pak, antara siswa dan guru. Tapi itu Iya. kita fokuskan ke siswa dulu. Apa maunya siswa? Kesepakatan kelas itu, Pak. Kesepakatan kelas itu jangan sampai dilanggar. Itu, Pak. Oh, jadi Bapak membangun kesepakatan alias kontrak belajar ya, Pak. Ya, bisa gitu, Pak. Kontrak belajar di mana ada hal-hal yang boleh dilakukan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan jika ada yang melanggar, maka akan diberi sanksi. Mungkin itu strategi yang Bapak akan gunakan dalam konteks kegiatan belajar mengajar Bapak. Saya hanya menyempurnakan kata-kata Bapak saja. Kemudian Pak, terkait tentang kegiatan belajar mengajar, pastinya tadi apa yang disampaikan Bapak sebuah rancangan, atau mungkin Bapak telah membuat rencana dalam pembelajaran. Pertanyaan saya itu adalah bagaimana Bapak merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, Pak. Merancang itu, Pak. Ya, merancang dan melaksanakan mungkin, Pak. Biar lebih komplit. Sudah dalam merancangnya seperti apa, menerapkannya lagi, Pak. Menerapkan pembelajaran berbasis masalah yang disebut PBL itu, Pak. Di mana untuk
PBL ini kan berfokus kepada siswa atau bersifat student center. Jadi di sini siswa yang lebih aktif untuk dalam proses pembelajaran ini untuk mencari solusi masalahnya. Solusi. Terus juga di mana PBL ini disajikan atau diselesaikan dalam waktu tidak lama. Cukup kali pertemuan itu sudah selesai. Terus di sini nantinya siswa diberi permasalahan atau kasus dan si peserta didik itulah yang akan mencari solusinya. Itu, Pak. Iya. Gambaran terkait PBL Bapak mungkin bisa memahami itu. Namun catatan nanti Pak, di mana Bapak harus lebih bisa memahami jauh lebih dalam lagi terkait bagaimana merencanakan terus melaksanakan PBL tersebut dalam kegiatan belajar mengajar Pak. Itu saran pendapat saya Pak. Pak Chan, silakan dilanjut Pak Chan. Suara Ya Pak Pak, Chan? Ya, ya siap. Pak, terima kasih. Ya, Pak Doni, tadi Pak Doni sudah memaparkan modul ajar Bapak di mana ada sedikit yang saya tangkap. Kalau saya lihat di LMS itu Pak Doni sarana. Pak Doni di sarana itu lembar kerja, papan tulis, spidol, dan handphone. Sedangkan di materi Bapak itu kan menjelaskan tentang tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ternyata Pak Doni itu menyampaikan di situ ada penyampaian materi melalui PowerPoint. Nah, ini ada sedikit eh, apa sedikit yang harus dibenahi bahwa termasuk sarana termasuk saranakah atau tidak yang namanya PowerPoint itu, Pak? Kalau Kalau PowerPoint untuk itu alat peraga, Pak. alat peraga. Hmm. Terus kira-kira yang jadi sarana lagi kira-kira selain handphone, spidol, papan tulis, lembar kerja, kira-kira apa lagi, Pak? Kalau menampilkan PowerPoint itu. Ulangi, Pak. Maaf, Pak. Selain ketika Bapak di RPP Bapak itu kan lembar kerja, ada papan tulis, spidol, dan handphone. Itu ketika Bapak memaparkan PowerPoint, tentunya ada sarana yang harus disampaikan di sarana itu. Kira-kira selain lembar kerja, papan tulis, spidol, dan handphone, apalagi itu Pak yang ada? Di antara laptop dan Infocus, Pak. Ya, laptop dan in fokus. Infocus. Kalau kalau perlu speaker tambah speaker kan itu Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini harus anu nih Pak, harus ditambahin ini. Masalahnya kalau tidak nanti tidak sesuai dengan RPP ataupun Ya. modul ajar Bapak. Nanti kalau seandainya ada apa itu namanya pengontrolan dari kepala sekolah, "Oh, ini nggak ada kok ternyata memakai kan itu nggak enak juga di situ. Ya, saya lanjutkan. Anak memakai handphone boleh atau tidak ini Pak? Tergantung, Pak. Gantung. Eh, materinya apakah di bukunya tidak lengkap atau cari sumber lain, Pak. Oh gitu. Untuk mencari sumber lain untuk anak itu ya. Nah, Oke. Kalau seandainya diperbolehkan, kira-kira mendukung tentunya nantinya mendukung untuk pembelajaran dari Bapak. Bagaimana ya, bagaimana Bapak akan menggunakan teknologi informasi ya, untuk meningkatkan efektivitas belajar di kelas.
seperti apa itu? Setidaknya Pak menggunakan IT atau media video Pak. Video, Mm, media video, pembelajaran atau mm-mm. ya Terus media pembelajaran tentang materi yang akan dibahas Pak. materi yang akan dibahas. Ini Mm. yang buat media Bapak sendiri atau cari terus dibagikan linknya atau seperti apa ini, Pak? Alangkah bagusnya kalau bisa buat sendiri nanti melalui link melihatnya di share ke grup kelas Pak. Grup kelas. Mm. Selama ini Bapak sudah belum untuk menjalankan itu? Ya terserang belum Pak. Belum. Ya. Oke. Terus selanjutnya, eh Bapak ini kan sebagai profesi seorang guru. Profesi seorang guru pasti mempunyai prinsip-prinsip etika profesi, nih, Pak. Nah, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam praktek mengajar sehari-hari di kelas? Yang mendasarnya itu kita untuk mengajar ke siswa itu yaitu etika kita Pak. Pertama, selanjutnya penampilan Pak, Mm-mm. dan juga tutur kata Pak. Itu Pak. Kata. Kenapa Pak, itu harus dilakukan? Apa dampaknya terhadap siswa? Karena kita ini kan pendidik. Selain kita mendidik, kita juga membina siswa Pak. Kalau kita etika kita kurang, kita sebagai guru, ya bagaimana siswanya Pak? Ibaratnya kata kata lama, eh, guru kencing berlari, berdiri, murid kencing berlari itu Pak. Ya, ya Pak, terima kasih karena seorang guru ini digugu dan ditiru. Apa Ya betul Pak. tindakan dari apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, apa yang disampaikan oleh guru tentunya akan ditiru oleh seorang Tiru, guru, seorang murid murid. atau peserta didik. Dan bahkan seorang guru ini adalah bagaikan cermin. Kalau cerminnya ini bagus, insya Allah yang mengaca pun juga akan bagus. Baik kan itu. Ya. Eh, Pak Dodi, Pak Doni, Pak, Pak. eh, strategi Bapak dalam mengembangkan asesmen yang valid, reliable untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Strategi yang bagaimana untuk mengembangkan asesmen itu? Asesmen itu ada namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sumatif, Pak. Ya, contohnya seperti apa, Pak? Di mana formatif itu proses evaluasi yang dilakukan selama pembelajaran itu berlangsung untuk memberikan umpan balik ke siswa, Pak. Berguna Baik. bagi siswa dan pengajar. Mm-mm. Itu adalah formatif ya, tujuan untuk mengidentifikasikan kekuatan atau kelemahan siswa, Pak. Ya, Dan sumatif itu kalau sumatif jenis evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran, periode pembelajaran untuk memiliki pencapaian dan hasil akhir siswa. di Itu akhir Pak. pembelajaran, Pak ya. Kalau sumatif hasil akhir ya Pak, Ya. periode pembelajaran Pak. Oh, periode. Hmm. Hmm. Ya, Pak, mungkin cukup itu dari saya. Alhamdulillah untuk Pak Doni bisa menjalankan ujian komprehensif ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran Pak Doni dari awal hingga akhir ini sudah tercapai. Mudah-mudahan ini nanti bisa sukses untuk di kemudian Amin. hari. Kalau dirasa ada yang baik, silakan Pak Doni bisa diterapkan di kelasnya nantinya.
Itu. Silakan Pak Jaya. Siap, terima kasih Pak Chan. Pak Doni, Iya, Pak. Siapa? sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Chan tadi, kita adalah guru, kita adalah orang yang patut digugu dan ditiru. Tentunya dalam tindak tanduk kita, digugu otomatis apa yang kita lakukan itu dilihat, diperhatikan oleh siswa kita. Tentunya ketika ditiru, apapun yang kita jalankan itu juga akan dijalani oleh siswa kita. Oleh karenanya dalam konteks mengajar, tadi Pak Doni sudah menjelaskan secara teori sudah bagus, Pak. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan dari apa yang sudah kita ketahui ya, Pak. Tidak cukup dalam konteks secara teori kita tahu apa yang harus kita jalankan, tentunya yang tertera pada RPP, tapi dalam implementasi jika itu tidak diterapkan, itu juga bukan jadi kebaikan. Oleh karenanya setelah pelaksanaan ujian ini, saran dan harapan kami, Bapak ke depan jauh lebih baik, lebih berkualitas kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Kita Pertemuan hari ini kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alamin. aduh kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Silakan Pak wabarakatuh. Doni ditutup, Pak Doni.